Saban pagi, jalanan kota-kota besar di Indonesia dipenuhi satu hal yang sama, lautan motor bensin. Jumlahnya bukan ribuan, bukan jutaan, tapi lebih dari 120 juta unit di seluruh negeri. Sekarang, pemerintah punya rencana besar, mengubah mayoritas motor konvensional itu menjadi motor listrik. Targetnya tidak tanggung-tanggung, dalam 3-4 tahun saja. Presiden Prabowo Subianto melihat angka besar itu sebagai peluang penting, bukan hanya soal transportasi, tapi bagian dari strategi prospektif untuk transisi energi nasional. Pada 5 Maret 2026, setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, pemerintah mengumumkan langkah baru. Sebuah satuan tugas percepatan transisi energi dibentuk dan dipimpin langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Tugas Satgas ini jelas, mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya, sekaligus mendorong konversi massal motor bensin menjadi motor listrik. Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya ada lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga adalah percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin. Kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik. Nah, kaitan dengan hal tersebut, Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera, dan insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi. Dan karena itu Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat. Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD diesel ke PLTS, itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita, dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik. Saya pikir itu, teman-teman. Motor listrik tadi berarti nanti motor bensin itu bakal diubah, Pak? Kan sebelumnya ada subsidi juga, Pak. Itu bakal Sebelumnya memang ada konversi, setiap tahun ada sekitar 200.000 motor yang dikonversi dari motor listrik, dari motor bensin ke motor listrik. Tapi sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah. Jadi mungkin sekitar 5-6 juta. Jadi semakin kesini semakin murah. Dan itu akan berupaya untuk pemerintah bisa hadir bersama-sama dalam mengurangi beban mereka dalam konversi. Sejauh ini, program konversi baru mencapai sekitar 200.000 unit per tahun, dan Prabowo ingin meningkatkannya menjadi 4-6 juta unit setiap tahun. Kenapa program ini didorong begitu cepat? Alasan pertama adalah subsidi energi. Selama ini negara mengeluarkan anggaran besar untuk subsidi BBM dan listrik. Konversi dari PLTD diesel ke PLTS akan terjadi efisiensi terhadap subsidi listrik, sekaligus mendorong percepatan pemakaian motor dan mobil listrik. Alasan kedua adalah kedaulatan energi. Indonesia masih mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar setiap tahun. Padahal Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, bahan utama baterai kendaraan listrik. Alasan ketiga adalah lingkungan. Transportasi menjadi salah satu sumber polusi di kota besar. Motor listrik tidak mengeluarkan asap knalpot, bebas polutan. Alasan keempat, ini yang penting, menyentuh langsung dompet rakyat. Biaya bensin motor bisa mencapai 20 hingga 30 ribu rupiah per hari, sedangkan biaya pengisian listrik di rumah bisa jauh lebih murah. Pemerintah juga menyiapkan subsidi konversi, berkisar 5-6 juta rupiah per unit. Boleh dibilang, program ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang fokus pada eksekusi cepat dan hasil nyata. Prabowo juga pernah menyinggung soal transisi energi ini di sidang tahunan di DPR Agustus tahun lalu. Kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil.
tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus gencot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Ambisi Prabowo bukanlah isapan jempol. Tekadnya mempercepat konversi motor jadi satu indikasi. Sebab program yang sebetulnya sudah berjalan sejak 2023 ini seolah jalan di tempat. Proses konversi ini bisa dilakukan melalui Kementerian ESDM. Langkah pertama adalah mengecek kelayakan motor, umumnya yang berusia 5-15 tahun dengan mesin 110-150 cc. STNK, BPKB harus masih aktif. Langkah kedua, pendaftaran dilakukan secara online melalui platform resmi Kementerian ESDM. Pemilik motor cukup mengisi data nomor mesin, foto STNK, BPKB, dan KTP. Proses verifikasi biasanya memakan waktu 1-3 hari. Setelah itu, motor dibawa ke bengkel konversi yang sudah bersertifikat. Mesin bensin diganti dengan motor listrik dan baterai litium. Proses ini memakan waktu sekitar 3-7 hari. Setelah selesai, motor akan melalui uji performa dan keselamatan. Jarak tempuhnya biasanya 50-100 km dalam satu kali pengisian daya. Jika lolos, pemilik akan mendapatkan sertifikat konversi dan pembaruan data kendaraan. Perawatan motor listrik juga lebih sederhana. Tidak ada oli, busi, atau filter yang harus diganti secara berkala. Target awal konversi ini dimulai di Jakarta dan Pulau Jawa, sebelum kemudian meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Jika tidak ada hambatan, konversi massal diperkirakan mulai bergulir pada April hingga Mei tahun ini. Tentu, program ini masih menyimpan tantangan. Infrastruktur pengisian daya masih terbatas, terutama di daerah. Namun prospeknya juga besar. Jika program ini berhasil, Indonesia bisa menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik. Pada akhirnya, transisi motor listrik bukan sekedar teknologi baru, tapi bagian dari perubahan besar menuju energi yang lebih bersih dan mandiri. Bila ini tercapai, dalam beberapa tahun ke depan, nuansa jalanan Indonesia mungkin akan berbeda, lebih tenang, lebih hemat, dan lebih segar untuk masa depan. Men of our time.